Apa yang bisa diharapkan dari orang yang cuma omong doang? Lari dari masalah dan menjadikan orang sebagai bemper atau tameng. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang cuma bisa janji manis, lalu ngibul dengan segudang alasan? Yang bisa diharapkan dari orang seperti ini adalah kemajuan stagnan dan mundur ke belakang. Itu sudah pasti. Membawa perubahan untuk sebuah partai saja sudah tidak sanggup. Bagaimana mau membawa perubahan untuk sebuah negara? Membawa perubahan untuk DKI saja tidak bisa. Apalagi untuk Indonesia. Mikir nis, Anies mikir. Urus Jakarta saja kau tidak becus. Lalu cita-citamu mau urus negara. Mikir pakai otak. Jangan pakai dengkul. Ini Indonesia. Bukan Arab. Bukan Yaman. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudara, kelompok relawan Anies Rashid Baswedan resmi dibentuk. Namanya Indonesia Anies. Anies sendiri yang meresmikan relawan tersebut. Kelompok ini nantinya akan menggalang dukungan kepada Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Peresmian relawan Indonesia Anies ini dihadiri oleh Wakil Ketua Partai Nasdem, Ahmad Ali, sekaligus pembina Indonesia Anies, dan Ketua Koordinator Indonesia Anies, Bapak Ansar. Anies berterima kasih kepada masyarakat yang bergabung ke dalam kelompok relawan Indonesia Anies. Dia menyebut mereka adalah orang-orang yang tidak diam dan memilih untuk berkumpul serta bergerak untuk perubahan. Ini adalah negeri kita. Dan bila kita ingin negeri ini lebih baik, maka jangan hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang begitu saja. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya, katanya. Menurut Anies Rashid Baswedan ini, Pilpres 2024 adalah momentum perubahan untuk menjadikan Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Dia mengajak masyarakat agar ikut bergabung bersamanya untuk membawa gagasan perubahan ke seluruh penjuru Indonesia. Karena itu akan menjadi pemilihan presiden, dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan, katanya. Para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati, lagi dan lagi Anies Baswedan memang pintar ngelawak dan melucu. Jangan hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang begitu saja. Lah, Anies sendiri selama ini kan cuma berkata-kata dan tidak berbuat apa-apa, lalu mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa sudah terjadi perubahan di Jakarta. Anies sendiri tidak memberikan sebuah contoh yang baik. Dia juga sering bilang kerjanya senyap. Memang benar, senyap, sepi, dan tahu-tahu ternyata tidak ada yang dikerjakan. Namanya juga senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dan kodok. Tidak ada suara kerja. Anies Baswedan mau membawa gagasan perubahan ke seluruh Indonesia. Ini sungguh mengerikan. Dalam istilah Anies Baswedan, perubahan itu artinya mundur ke belakang dengan melihat kinerjanya selama 5 tahun menjadi gubernur. Ngeri.
kalau dia membawa perubahan seperti ini ke seluruh penjuru Indonesia. Kerjanya tak becus selama di Jakarta. Lantas, dengan pedenya dia bilang bisa membawa perubahan dan melakukan perbaikan. Perubahan yang sangat jelek, hanya itu yang bisa kau lakukan, Anies Baswedan. Kerjaan sudah bagus, malah kau acak-acak. Kerjaan yang jelek, malah kau bangga-banggakan. Wacana bullshit dianggap masuk akal dan kemudian mangkrak. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang cuma omong doang? Lari dari masalah dan menjadikan orang sebagai bemper atau tameng. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang cuma bisa janji manis, lalu ngibul dengan segudang alasan? Yang bisa diharapkan dari orang seperti ini adalah kemajuan stagnan dan mundur ke belakang. Itu sudah pasti. Sebagai pemanasan, nama Anies Baswedan saja tidak bisa mengangkat elektabilitas Nasdem untuk keluar dari ancaman tidak lolos ke Senayan. Berbagai survei menunjukkan meski sudah mengusung Anies Baswedan, Nasdem tetap terancam tak lolos. Nama Anies ini ibarat sebuah brand produk yang sudah rusak dan terlanjur dapat cap yang sangat buruk. Apa yang kalian ingat tentang Anies Baswedan ini? Pasti yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah Pilkada DKI yang berbau sara, politisi agama, politisasi ayat dan mayat, yang didukung oleh kelompok-kelompok intoleran dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga kelebihan bayar dan jago untuk menata kata. Asosiasi ini sudah sangat melekat bagai bayang-bayang. Membawa perubahan untuk sebuah partai saja sudah tidak sanggup. Bagaimana mau membawa perubahan untuk sebuah negara? Membawa perubahan untuk DKI saja tidak bisa. Apalagi untuk Indonesia. Mikir, Anies, mikir. Warga Jakarta banyak yang menjadi korban pengibulan akibat janji kampanye yang tidak terlaksana. Sekarang mau ngibulin warga satu negara. Jangan ngimpi kamu. Urus Jakarta saja kau tidak becus. Lalu cita-citamu mau urus negara. Mikir pakai otak. Jangan pakai dengkul. Ini Indonesia. Bukan Arab. Bukan Yaman. Untuk negara, jangan coba-coba memilih pemimpin asal-asalan. Di belakang Anies, banyak kelompok yang siap menggerogoti negara ini jika mereka berkuasa. Seperti kata Jokowi dalam sambutan di acara HUT Golkar, jangan sembrono memilih pemimpin, karena ini menyangkut nasib dan masa depan negara. Salah pilih pemimpin perusahaan, maka bisa kolaps dan bangkrut. Salah pilih pemimpin negara, maka negara ini bisa hancur. Apalagi saat ini kita berhadapan dengan kelompok pengasung khilafah dan intoleran yang siap menggoyang negara ini. Mereka akan menjadi penumpang gelap dan mungkin akan mendukung Anies Baswedan ini. Pilpres 2024 ini bagaikan pertarungan hidup dan mati. Seperti kata pepatah, jangan memilih kucing dalam karung. Oleh karena itu, jangan pernah memilih Anies Baswedan. Bahaya Indonesia. Negara ini bisa hancur. Negara ini bisa porak-poranda. Kita lihat sendiri. Ngurus Jakarta saja tidak becus. Bersyukur saat ini ada Bapak Heru Budi Hartono yang bisa memperbaiki kota Jakarta. Yang bisa menginstruksikan untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di berbagai macam kali di wilayah yang ada di Jakarta itu. Sekali lagi, jangan coba-coba
manusia yang satu ini hanya pandai untuk merangkai kata. Giring Ganesa sudah mengingatkan kita semua bahwa Anies Baswedan adalah manusia pembohong, manusia yang berbahaya. Jangan pernah memilih orang ini di Pilpres 2024. Tenggelamkan Anies Baswedan, tenggelamkan Partai Nasdem, serta tenggelamkan partai-partai manapun yang akan berkoalisi untuk mendukung Anies Baswedan ini. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.